Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya untuk hadir pada sore hari ini di Gelora. Kemudian menarik apa yang tadi disampaikan sebagai pendahuluan oleh Ketua Umum Pak Anies Mata, kemudian ditindaklanjuti oleh Ibu Koni sebagai akademisi, bagaimana sebagai anak bangsa bersikap menghadapi situasi yang seperti ini. Oleh karena itu menurut saya tepat kiranya apa yang tercantum sebagai judul pada saat ini, yaitu tentang reformasi sistem pertahanan negara dan pentingnya modernisasi alutsista. Ini menarik dan punya nilai yang amat sangat strategis. Manakala dapat diberdayakan, digunakan dengan baik, dia akan manfaat. Tapi manakala keliru apa yang tadi disampaikan oleh Bu Koni akan mudarat dan akan berbahaya untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, oleh karena itu dari apa yang disampaikan tadi dan sesuai dengan judul yang ada, kita coba merujuk kepada butir yang ada di batang tubuh Undang-Undang 45. Itu jelas bahwa negara wajib melakukan titik-titik. Di situ sudah ada fungsi keamanan. Negara wajib melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, ada fungsi kesejahteraan, di mana di dalamnya ada dari aspek kehidupan sosial dan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, ada fungsi komunikasi, diplomasi secara internasional. Jadi apapun yang kita lakukan, tetap merujuk kepada hukum internasional. Itu bahagian yang tidak terputuskan. Nah, kalau kita lihat ke situ, tentunya sistem pertahanan nasional ini merupakan domain dari Kementerian Pertahanan. Ini Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang HANEK. Itu jelas. Nah, tentu di sini harus kita melihat ini menjadi satu kebutuhan yang luar biasa disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategik yang sekarang berkembang. Apakah pertanyaannya tadi yang nanti menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh Bu Koni? Adakah pengembangan kekuatan secara internasional dan negara-negara tertentu, negara-negara besar? Yang kedua, apakah di sekitar negara kita juga ada perkembangan perlombaan persenjataan? Ini baru dari situ kita bisa langsung tarik apakah ada pengaruhnya baik langsung tidak langsung terhadap Republik ini, Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Apakah ada ancaman aktual atau ancaman bentuk lain? Nah, ini menyangkut dari apa yang disampaikan Pak Anies Mata, bahwa perang tidak akan pernah berakhir. Tinggal dilihat apakah militer atau nirmiliter. Yang kita lihat hari ini yang disampaikan Pak Ibu Koni tentang 1760 tadi, Republik ini sudah mengutil pajak dari rakyat untuk menghadapi perang terhadap COVID. Kemudian anggaran kementerian lembaga juga dikurangi untuk menghadapi ini. Dan instruksi Presiden sudah jelas bahwa anggaran yang ada harus digunakan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat mutu. Itu dikeluarkan pada tanggal 13 April pada waktu sidang KKIP di Bogor. Alutsista yang dibeli tidak boleh mangkrak. Kemudian berdayakan industri pertahanan ada. Artinya industri pertahanan yang sudah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 ini jelas dan gamblang menyatakan perkuat dan bangkitkan industri pertahanan nasional. Kalau kita bicara industri pertahanan, itu BUMN dan swasta. Ini harus sinergi. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan Bu Koni, apakah TNI ada? Ada. Itu masuk di dalam Inhan nasional yang jumlahnya puluhan, di dalamnya ada TNI. Tentu inilah hak
yang bisa digunakan oleh teman-teman Inhan manapun untuk berpartisipasi dalam rangka membangun kekuatan. Nah, oleh karena itu, dari apa yang kita sampaikan, bahwa apakah dengan kondisi seperti ini, kita perlu membangun modernisasi Angkatan Perang Republik Indonesia, perlu dan amat sangat dibutuhkan. Melihat kepada kondisi alat Hankam, alutsista yang dimiliki TNI saat ini, ingat bahwa untuk reformasi khusus dalam rangka sistem pertahanan negara, ini kita tidak pernah lepas dari postur, kemudian strategi pertahanan, kemudian di dalam ada doktrin. Ini yang dibuat oleh Menteri Pak Yuwono Sudarsono, kemudian Pak Purnomo, kemudian Pak Ria Mizar. Kemudian yang tahun sekarang ini kita belum melihat sampai semana, memang ada tapi kita belum tahu. Secara konsep iya, tapi aplikasinya seperti apa? Karena di sini ada ancaman militer, ada ancaman nirmiliter. Apakah kita sudah sepaham sepakat dengan kementerian yang ada sesuai Undang-Undang Nomor 3 tentang HANEP, bahwa untuk menentukan ini semua aktornya ada anggota tetap, ada anggota tidak tetap. Apakah untuk ancaman ini sudah disepakati oleh kementerian lembaga secara bersama-sama, sehingga dengan itu kita bisa menyiapkan konsep tangkalannya seperti apa, alut apa yang dibutuhkan. Nah, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Bu Koni tadi, ini menjadi miris buat kita. Kenapa demikian? Karena kita sebagai anak bangsa punya kepentingan untuk turut serta sebagai mantan praktisi, kemudian sama-sama duduk dengan Pak Sekjen, kemudian kami sama-sama juga pernah di Timlak KKIP dengan Bu Koni tempo hari. Ini menjadi menarik. Apa yang kita lihat secara kasat mata, kemudian kita lihat dan kita dengar, tentu ada beberapa hal yang memang harus dicermati untuk disikapi, untuk dilakukan satu perubahan yang komprehensif. Tidak bisa serta-merta, ini gue punya, ini urusan gue. Enggak ada. Karena di Undang-Undang HANEP jelas bahwa sistem pertahanan kita adalah semesta. Di mana setiap ancaman Astagatra, Trigrata maupun Pancagatra, tidak ada satu kementerian lembaga yang dominan mengatasi secara sendiri. Itu diatasi secara bersama-sama. Artinya di sini konsep itu harus dibangun dengan duduk bersama. Nah, berangkat dari situ tentang shift HANEP kita ini perlu menurut saya untuk duduk bersama untuk menyampaikan apakah bentuk ancaman tadi sudah sepakat kita sama-sama. Terus apa yang kita mau pakai, apa yang kita akan gunakan. Karena hari ini kita melihat bagaimana ancaman nyata tadi yang disampaikan Pak Anies Mata, khusus nirmiliter COVID-19, kita keteteran. Itu baru satu sisi Pak. Yang Bapak tadi sampaikan, perang ini nggak akan pernah berakhir, terus berlanjut. Hanya tinggal militer atau non-mil. Tinggal bagaimana kita mensikapi tadi, karena apa Bu? HANEP ini, sistem pertahanan nasional, ini merupakan tuntunan, penuntun bagi pejabat Kementerian Negara untuk mengatasi cegah tangkal dini terhadap ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini nggak boleh main-main. Ini tidak boleh main-main. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 3 HANEP tahun 2002, aktor di sini memang Kementerian Pertahanan. Tapi bukan berarti dia pemilik tunggal untuk menentukan apa yang saya mau lakukan. Jangan pernah lupa, baca cermati Undang-Undang Nomor 16, baca cermati Undang-Undang tentang Kementerian Luar Negeri, dan lain sebagainya. Ini diatasi secara bersama-sama oleh kementerian, lembaga, instansi. Karena keputusan apapun, penanggung jawab adalah Presiden Republik Indonesia. Ini menjadi menarik. Dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Koni tadi, menurut saya ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan ada yang merasa tertusuk, kemudian jangan ada yang merasa
Wah, saya dibully. Jangan. Ini untuk kepentingan negara dan bangsa. Bagaimana kalau tadi tunggal yang menentukan kebutuhan ini semua? Bagaimana industri pertahanan? Bagaimana BUMN dengan pendukungnya? Dia akan mati suri dan pada akhirnya hilang sebelum seperti 2010 yang lalu. Apakah ini kita inginkan? Jangan. Jangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Kony ini berdasarkan pada data fakta yang ada. Nah, oleh karena itu, mari apa yang kita sampaikan pada hari ini, sore hari ini, harus disikapi secara arif dan bijak. Bahwa negara ini dikelola oleh kita semua. Di sini ada pajak rakyat. Rakyat ikut memberikan kontribusi. Nah, kontribusi ini harus dipertanggungjawabkan dengan cara tadi. Konsep Anda ke depan dalam rangka menghadapi ancaman militer, apa sih? Dari mana? Anda butuhkan apa? Karena tadi ingat bahwa di dalam sistem pertahanan negara itu kita punya postur. Kalau kita punya postur bicara organisasi kekuatan sampai dengan gelar. Apakah gelar yang kita pakai sekarang ini dengan adanya 3 Kogab Wilhan udah tepat? Menurut saya iya. Karena sudah terbentuk, tinggal diberdayakan secara optimal. Tinggal bagaimana kita menangkal ancaman yang mungkin timbul. Nah, di sini apakah untuk konsep darat 50 rangkaian pulau besar kekuatannya sudah terdeploy dengan bagus atau belum? Apakah kekuatan yang digelar sudah akan mampu menangkal ancaman? Begitu juga kekuatan angkatan laut yang disampaikan tadi, bahwa kita ini kekuatan angkatan laut dibutuhkan kekuatan angkatan laut Nusantara. Luar biasa. Kekuatan angkatan laut hari ini dia harus dihargai dan harus disiapkan. Begitu juga dengan pengawalan udara nasional. Ini harus disiapkan dengan baik. Tentunya di sini jangan pernah lupa yang menentukan kebutuhan itu adalah Matra. Karena Matra sudah menentukan melalui Renstra MEF1, MEF2 dan MEF3. 1 berjalan, 2 ini tertatih-tatih. Kenapa? Karena tadi kita bukan berorientasi kepada kebutuhan, tapi kepentingan sesaat. Ganti pimpinan, ganti selera, nggak boleh, nggak boleh. Ini yang kita lihat. Oleh karena itu, koreksi ini harus diwaspadai. Jangan sampai apa yang kita akan nyatakan, tapi akan merugikan negara secara utuh. Karena jangan sampai apa yang akan kita beli tidak memfungsikan fungsi asasi utama dari user. Karena tugas pokok dari matra darat, matra laut, matra udara itu ada sendiri. Ini kita harus hargai. Nah, tidak menyangkut kemungkinan bahwa pengendali ini semua adalah Kementerian Pertahanan. Benar. Namun ini harus terukur, tertata, dan terkendali. Di sini kementerian memang harus tegas bahwa kalau kita tidak hati-hati, ada potensi yang akan merugikan negara. Kalau akan merugikan negara, padahal ini adalah pajak rakyat. Rakyat nggak boleh marah, boleh marah. Tapi kan sudah diwakili di Senayan. Nah, ini harus ada kebersamaan tadi. Nah, menurut saya sebaiknya ke depan saran untuk Sishanep yang sudah dibuatkan melalui buku putih, coba dikaji ulang lagi dengan duduk bersama mana aktor utama dan aktor pendukung yang dikomunikasikan dengan Kementerian Polhukam. Ini menjadi penting. Ini menjadi penting karena baru di situ sasaran tepat, tugas pokok bagi angkatan siap, pemenuhan kebutuhan anggaran juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang pertama saran dari kami. Saran dari kami yang kedua, saya minta dengan hormat kepada Matra. Dalam hal ini, user, apakah itu angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara, jangan pernah sungkan, jangan pernah takut untuk menyampaikan mana yang menjadi kebutuhan dia, yang paling utama dari yang utama. Karena Anda diminta pertanggungjawaban
untuk bisa melaksanakan fungsi asasi utama, yaitu menangkal hakikat ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian jangan lupa, kita sejak kita dididik Letnan 1 melalui sus sampai dengan seskuat, kita pernah diajari doktrin manakala diduga musuh akan melakukan aksi ke wilayah kita, kita akan jemput di pangkalannya. Kemudian kedua, manakala lolos, kita pukul di perjalanan. Manakala sampai di daratan akan digunakan perang berlarut. Nah, ini masing-masing fungsi dari Matra sudah ada. Penuhi kebutuhan Matra itu sesuai dengan pokok-pokok yang diajukan. Jangan top down, tapi bottom up. Ini anggaran. Yang ketiga, kami sarankan juga konsistensi terhadap komitmen yang telah dibangun ini dipegang teguh. Jadi kita berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi melalui sidang KKIP tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan 13 April 2021 tentang sidang KKIP yang dilaksanakan di Bogor. Jelas petunjuk arahan Presiden seperti itu. Jadi kalau jelas arah Presiden seperti itu, jangan lagi dibijaksanai dengan keinginan-keinginan yang terselubung. Ini nggak boleh. Kenapa sih bilang nggak boleh? Kita bilang ini semua untuk negara bangsa. Yes, kita setuju. Konsep Pak Prabowo benar, ada yang beli, kemudian ada yang pengembangan. Iya, cuman harus pengawasan ketat. Harus diawasi secara ketat. Dan user tidak boleh ditinggalkan. Ini menurut saya sebagai masukan pada sore hari ini, dan saya minta maaf tidak pakai alat bantu karena memang saya siapkan seperti ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.